Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece volume ke-101 sudah rilis di Jepang. Dan hal yang paling menarik ketika manga volume rilis adalah kolom SBS. Bagi nakama Opler yang masih seumur jagung, kolom SBS adalah sesi tanya jawab antara para pembaca manga One Piece dengan Oda Sensei mengenai fakta-fakta menarik seputar One Piece yang belum ada di dalam manganya. Namun sebelum masuk ke dalam videonya, Lifestyle Anime bersama Misfit Society kembali mengadakan pre-order untuk kaos bertemakan One Piece. Dan kali ini kami mengusung tema Sanji si Koki Mesum. Nah, harganya sangat terjangkau. Kalian hanya butuh merogoh kocek sebesar 100.000 saja. Dan kalian akan mendapatkan kaos Sanji dengan bahan dan desain eksklusif seperti ini. Tidak percaya? Silahkan dicek kicrot videonya. Bagaimana? Ayo buruan serbu terkhusus bagi kalian para fangirlnya Sanji. Karena desain hanya dicetak satu kali saja loh. Buruan klik link yang ada di kolom deskripsi atau WhatsApp nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Let's go! Pertanyaan yang pertama datang dari Ilham. Dia meminta Oda Sensei untuk menggambarkan Franky pada umur 40 dan 60 tahun. Oda Sensei sendiri menggambarkan Franky pada umur 50 dan 70 tahun. Dan dalam dua versi kehidupan yang berbeda. Versi pertama yaitu jika semua kehidupan Franky berjalan mulus, semulus paha milik Nico Robin. Pada usia 50 tahun, penampakan Franky akan terlihat seperti ini, dan dia akan berkata, "Cuacanya semakin dingin, iya kan? Aku akan menyalakan pemanas yang ada di pulau ini." Lalu ketika berumur 70 tahun, penampakannya akan seperti ini, dan Franky akan berkata, "Hei bocil FF, aku telah membetulkan sepedamu, bahkan aku tambahkan senapan AWM dan MP5 di sepedamu." Versi kedua, ketika perjalanan hidup Franky sangat membagongkan. Pada usia 50 tahun dirinya akan terlihat seperti ini. Dan Franky akan berkata, "Harus menghancurkan seluruh kapal yang ada di dunia ini." Lalu ketika berumur 70 tahun, sosok Franky akan terlihat seperti ini. Dan dia akan berkata, "Akulah kapal perang bau tanah Gramki." Pertanyaan kedua datang dari Kurniawan, sahabat dari Ilham sang bocil kematian. Dia bertanya mengenai bagaimana cara King makan, padahal dia menggunakan masker. Oda pun membuatkan ilustrasi untuk menjawab pertanyaan dari si Kurniawan ini, dan terlihat seperti pada gambar di layar kalian. Pertanyaan ketiga datang dari seseorang, sebut saja dia Mawar. Mawar bertanya pada Oda mengenai nama dari kanebo kering milik Yamato dan bagaimana bentuknya jika digambarkan sebagai sosok manusia. "Siap," kata Oda. Nama dari kanebo kering milik Yamato adalah Takeru, dan beginilah wujud manusia dari kanebo milik Yamato. Apakah orang ini yang membuat kanebonya Yamato? Seperti apa yang Oda pernah gambarkan pada wujud manusia dari Wado Ichimonji, yang ternyata wajahnya sama seperti Shimotsuki Kozaburo, sang empu pedang tersebut. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bagong. Dia bertanya mengenai YouTuber yang banyak membahas mengenai One Piece. Apakah kau menontonnya? Dan inilah jawaban lengkap dari Oda Sensei. "Aku tahu kalau para YouTubers itu ada, dan aku sudah menonton beberapa video dari mereka. Tapi aku harus berpikir terus untuk tidak menonton video teori atau prediksi mereka, karena bisa saja akan sangat tepat sasaran. Ini juga akan sangat berbahaya bagiku jika berasumsi kalau pengetahuan One Piece mereka berada di level rata-rata para pembaca lain. Banyak pembaca One Piece yang membaca hanya untuk dinikmati saja. Jadi aku harus menggambar One Piece yang cocok untuk level pengetahuan semua orang. Jika aku menggambarkan para YouTubers itu secara umum, maka aku akan terkena pengaruh yang buruk sebagai mangaka. Seperti para pembacaku bisa mengerti apa yang terjadi bahkan jika aku melewatkan penjelasannya. Aku tidak ada niatan untuk mensensor mereka secara berlebihan, jadi bebas untuk kalian menikmati para YouTubers itu.
By the way, kami juga telah memulai channel YouTube official I Have Nakamas. Tolong dilihat ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kamboja. Dia menanyakan pada Oda bagaimana bentuk dari sosok killer apabila dia berhasil mendapatkan anugerah dari buah iblis Smile. Yap, Oda berkata jika bentuknya akan sangat membagongkan, dan beginilah bentuknya. Terlihat killer akan menjadi smile gajah dengan kepala killer yang muncul di ujung belalai gajah tersebut. Pertanyaan selanjutnya berasal dari Sumanto. Dia bertanya mengenai kata akhiran aneh yang pernah digunakan oleh Ulti Chuan di masa lalu, selain dari kata Arinsu dan Gonsu di akhir kalimatnya. Yap, Oda memberikan banyak variasi kata-kata yang pernah digunakan oleh Ulti sebagai akhiran kalimatnya. Di antaranya adalah Doragon, dan banyak lagi seperti dapat Nakama lihat di layar. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bambang. Hey Oda, dalam bajak laut Akagami, kita sudah mengenal nama-nama seperti Ben Beckman, Lucky Row, Yasop, dan Rockstar. Sudilah kiranya Anda memberitahukan nama-nama dari krunya yang lain. Siap. Saat ini bajak laut Akagami milik Jackie sudah menjadi sangat besar dan memiliki armada yang besar juga. Lalu kru yang muncul di Perang Besar Marineford merupakan eksekutif alias komandan divisi dari bajak laut Akagami. Mari berkenalan dengan mereka. Yap, yang pertama dan pasti sudah tidak asing lagi, yaitu Jackie si rambut merah, sekaligus kapten dari bajak laut Akagami. Kemudian ada Ben Beckman, selaku orang nomor 2 di bajak laut Akagami. Selanjutnya ada Lucky Row, dan juga ada Yasop. Lalu orang yang memakai kupluk ini bernama Lime Juice, dan orang di belakangnya yang membawa monyet bernama Bong Punch. Lalu monyetnya bernama Monster. Kemudian di sampingnya yang memiliki tato ular dan sepertinya seorang pendekar pedang, dia bernama Building Snake. Lalu seorang pendekar pedang juga yang berada di belakang Yasop bernama Hongo. Dan di sampingnya yang memiliki wajah seperti monster bernama Howling Gap. Keseluruhan eksekutif dari bajak laut Akagami mengenal sosok Monkey D. Luffy. Sedangkan Rockstar sendiri merupakan sosok yang kuat, namun dia bukanlah eksekutif dari bajak laut Akagami. Pertanyaan selanjutnya berasal dari Jarjit. Dia berkata jika dirinya sangat serius saat membaca One Piece Chapter 1024, dan dia terfokus pada sosok yang memperkenalkan diri dengan nama seseorang. Apakah dia adalah ayah dari Zoro? Mohon pencerahannya ya, Odaring Sensei. Oke, sebelum aku menjawab pertanyaan tersebut, aku akan menjelaskan terlebih dahulu nama dari ketiga orang yang dipenjara oleh Kaido bersama Yamato. Mereka bertiga adalah seorang daimyo. Samurai yang pertama adalah Shimotsuki Ushimaru, daimyo dari distrik Ringo. Kemudian Fugetsu Umusubi, daimyo dari distrik Kibi, dan Uzuki Tempura, daimyo dari distrik Udon. Setelah kematian Kozuki Oden, semua distrik bersatu untuk mengalahkan Orochi. Namun mereka semua dikalahkan oleh bajak laut kebun binatang milik Kaido. Shimotsuki Ushimaru dikatakan memiliki hewan pendamping bernama Onimaru, rubah yang sempat melawan Zoro. Ketika Onimaru mencuri pedang Susui dari Zoro, dia terkejut dengan cara bertarung milik Zoro yang sama persis dengan Ushimaru di saat dia muda. Oda berkata jika hubungan tersebut sangat rumit, sehingga dia hanya menjelaskan sampai hal tersebut saja. Namun dirinya tak akan berhenti untuk menceritakan hubungan darah dari Shimotsuki Ushimaru. Akan tetapi saat ini Oda berkata jika Ushimaru bukanlah ayah dari Zoro. Sudah cukup sampai di situ ya. Namun mereka berdua memang sangat mirip, iya kan? Tutup Oda. Benar-benar sangat mencurigakan perkataan dari Oda Sensei ini. Seperti ada udang di balik bakwan. Meskipun Ushimaru bukan ayah dari Zoro, namun bisa saja Zoro masih berada dalam garis keturunan dari Shimotsuki Ushimaru. Jika memang tak ada hubungannya lebih jauh dengan jalan cerita One Piece ke depannya, mana mungkin Oda mengatakan jika dia masih ingin menceritakan garis keturunan dari Shimotsuki Ushimaru ke depannya. Jadi kemungkinan besar Ushimaru adalah kakek dari Zoro, dan ayah Zoro masih melanglang buana di dunia One Piece. Dan jika saatnya tiba, pasti Oda akan menguak garis keturunan dari Ushimaru, di mana saat Zoro bertemu dengan ayahnya. Terus nakama, itulah fakta menarik mengenai SBS One Piece volume ke-101. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.
Arigato.